Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak Bu Kiki? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tentunya tetap semangat belajar matematika. Oke, untuk hari ini atau video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang penerapan fungsi kuadrat. Ya, simak baik-baik penjelasannya. Langsung saja. Penerapan fungsi kuadrat dapat kita temui dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya dalam matematika berkaitan dengan luas dan volume maksimum. Dalam fisika berkaitan dengan gerak berubah beraturan. Dalam olahraga berkaitan dengan lintasan pola pada sepak bola, ya, ada bola voli maupun tenis lapangan. Dan dalam teknik sipil berkaitan dengan konstruksi jembatan gantung dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari terkait penerapan fungsi kuadrat, ya. Sekarang lanjut ke contoh soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan tinggi H meter. Peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan HT sama dengan 30T dikurangi 5T kuadrat. Ini adalah rumus fungsinya HT, di mana HT ini sama dengan Y. Ya. Buatlah sketsa grafiknya, kemudian tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru, yang terakhir tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Ya, baik, langsung kita bahas saja di sini. Ya, untuk penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Ya. T, ini adalah rumus fungsinya ya. 30T min 5T kuadrat. Ya. Nah, di sini artinya koefisien T kuadrat ini adalah min 5, kemudian koefisien T adalah 30. Nah, pada konsep ini, HT itu sebagai Y, dan T sendiri sebagai nilai X. Ya. Jadi kita buatkan pembuat nol fungsinya, atau titik potong sumbunya. Ya. Nah, sekarang kita cari titik potong sumbu X, atau nanti diganti dengan sumbu T ya. Tipot sumbu T. Nah, sumbu T. Begitu sumbu T. Nah, dengan Y sama dengan 0 atau HT-nya sama dengan 0. Syaratnya ini ya. Nah, dari syarat ini kita tuliskan kembali HT sama dengan 0. Ya, kita HT-nya tulis. HT-nya berapa Bu Kiki? HT-nya adalah 30T min 5T kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kalau ada bentuk fungsi kuadrat sama dengan 0, artinya kalian faktorkan. Nah, untuk memfaktoran ini caranya, kita kan selisih ya, ini ya, selisih dua buah bilangan. Tapi ini bilangannya bukan bilangan kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan FPB atau KP. FPB ya, FPB. FPB dari 30T dan 5T kuadrat itu berapa? FPB-nya adalah 5T kuadrat. Kita tuliskan FPB-nya 5T kuadrat. Tapi kalau kalian bisa dengan cara langsung, silahkan pakai cara langsung. Ya, ini kalau sudah kita tuliskan, oh sorry, bukan ada kuadratnya. 5T aja ya. 5T bagi kurung. Nah, masing-masing suku kita bagi dengan 5T. Jadi 30T per 5T. Satu lagi. Min 5T kuadrat per 5T. Kalau sudah kita tutup kurungnya sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita tuliskan lagi 5T. Buka kurung. 30T dibagi 5T. 6. Itu ya, dikurang 5T kuadrat dibagi 5T. Berarti T. Itu ya, sama dengan 0. Oke, jadi ini kita tuliskan 5T sama dengan 0. Artinya T-nya sama dengan 0 juga, karena 0 dibagi 5 adalah itu ya. Atau 6 min T
sama dengan 0. Nah, min T ini begini pindahin ke kanan kan jadi positif ya. Jadi T-nya sama dengan 6. Oke. Jadi titiknya yang terbentuk apa, Bu? Karena di sini HT-nya sama dengan 0, HT itu adalah Y, berarti 0,0, 0,0, satu lagi 6,6. Nah, sebetulnya yang kedua kita bisa cari titik potong sumbu Y atau sumbu HT-nya. Ya, syaratnya adalah sumbu apa T-nya sama dengan 0. Kalau T-nya kita masukkan 0, hasilnya 0. Berarti titiknya nanti 0,0. Jadi kita nggak usah cari ya. Jadi langsung saja yang kedua kita bisa dengan mencari langkah yang kedua adalah sumbu simetri ya. Kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri. Itu apa rumusnya Bu Kiki? Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Ya. Sama dengan min B. Berarti min. B-nya adalah 30. Min 30 per 2 kali A. A-nya berapa? A-nya adalah min 5. Ini ya. Nah, sama dengan min 30 per min 5 kali 2, berarti min 10. 30 dibagi min 10 sama dengan 3. Jadi X-nya adalah 3. Itu ya. Selanjutnya kita cari titik maksimum atau minimum. Karena di sini koefisien T kuadratnya adalah bilangan negatif, artinya nanti grafiknya pasti menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah, dia memiliki nilai maksimum. Nah, untuk mencari maksimum, kita bisa menggunakan rumus D per min 4A, atau bisa kita substitusikan nilai X ini ke dalam fungsi HT. Ya. Jadi nilai maksimum, ya, nilai maksimum di HT ya, atau H berapa ini? H, 3. Ya, kita masukkan X-nya atau T-nya dengan angka 3. Jadi 30 kali T, 30 T, atau 30 kali 3, min 5T kuadrat. Berarti min, min 5T kuadrat, atau 5 kali, karena T-nya 3, berarti kita masukkan 3. Oke. Jadi 30 kali 3 kan 90 ya. 90 dikurang 3 kuadrat kan 9. 9 kali 5 itu 45. Ya. 45. Jadi sini Y-nya sama dengan 45. 90 dikurangi 45 itu adalah 45. Nah, ini sebagai Y-nya. Ya, ini adalah Y. Artinya, kita bisa tuliskan koordinat titik puncak. Koordinat puncak. Kalau koordinat kita pasti tuliskan X, Y ya. Nah, X-nya itu adalah sumbu simetri, yaitu 3. Y-nya itu adalah maksimum 45. Jadi 3,45. Ini koordinatnya. Nah, kalau sudah kita bisa gambarkan grafiknya. Ya, dari sini kita lihat bilangannya, kita bisa tentukan bagaimana grafiknya. Nah, seperti ini. Ini adalah T-nya, ini adalah HT-nya. Itu ya. Nah, terus kita tuliskan 0,0. 0,0 di sini. 6,0 misalkan ini 0,0 di sini. Terus 6,0 kan kira-kira sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan 6,0 di sini. Oke. Terus kita masukkan 3,45. 3-nya di sini. Kira-kira 45-nya di atas, nggak tahu nih. Nah, kira-kira 45 di sini ya.
Ini hanya sketsa aja. Ini 3,45. Kita bisa tarik garis, kita bikin grafiknya. Ini adalah HT sama dengan 30T, 30 ya, 30T min 5T. Oh ya, padat. Nah, dari sini kita bisa jawab, tentukan tinggi maksimumnya. Tinggi maksimumnya berapa? Tinggi maksimumnya sipil peluru adalah, di sini tingginya adalah 45. 45 apa, Bu? 45 meter. Nah, sekarang tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Lebih dari 25 meter berarti, ini kan 45 ya. Nah, berarti di sini dong. Nah, selang waktu di bawahnya ya. Nah, selang waktunya antara berapa dengan berapa? Jadi antara 1 dengan 5. Ya. Jadi di sini selang waktunya adalah sampai 1 sampai 5 detik. Ini adalah contoh soal. Oke, sekarang lanjut ke latihan soal fungsi kuadrat. Perhatikan, sebuah bola dilempar vertikal ke atas, tinggi H meter, bola setelah T detik dilemparkan, dinyatakan dengan HT sama dengan 8T min 5T kuadrat. Buatlah sketsa grafik fungsinya, kemudian tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola. Sama kayak tadi ya caranya ya. Jadi yang pertama kita buatkan pembuat nol fungsinya atau titik potong sumbu apa? Sumbu X ya, tempat sumbu X atau Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 atau HT sama dengan 0. Kita tuliskan HT sama dengan 0, di mana HT di sini adalah 8T min 2T kuadrat sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. FBB dari 8T dengan 2T itu adalah 2T ya. 2T. Oke, kita tutup kurung. Buka kurung, sorry, buka kurung. Masing-masing suku kita bagi dengan T. Jadi 8T per 2T. Min 2T kuadrat per 2T. Sama dengan berapa? Nah, kita hitung 2T, buka kurung, 8T dibagi 2. Berarti 4. Dikurang 2T kuadrat dibagi 2T. Berapa ini? T, gitu ya. Sama dengan 0. 2T sama dengan 0. Artinya T-nya sama dengan 0 bagi 2. Itu adalah atau 4 min T sama dengan 0. Min ya. Ya, T-nya sama dengan 4. Jadi titiknya adalah 0,0 dan 4,0. Kalau sudah, titik potong sumbu Y-nya nggak usah. Karena apa? Karena di sini kalau dimasukkan X-nya 0, berarti hasilnya 0 juga. Jadi titiknya nanti jadi 0,0 juga. Jadi nggak masalah ya. Kita ganti, kemudian langsung ke sumbu simetri. Sumbu simetri. Itu syaratnya apa? Atau rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Ya, sama dengan min. Min, B-nya berapa Bu ini B-nya? B-nya adalah 8. Ya, koefisien T. Min 8 per 2 kali A. A-nya berapa? A-nya adalah min 2. Jadi sama dengan min 8 per min 4.
Dan 8 dibagi min 4 berapa, Bu? Sama dengan 2. Itu ya. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari maksimum atau minimum. Nah, karena di sini koefisien T kuadratnya negatif, kita ngadepnya ke bawah pasti. Jadi yang terjadi adalah nilai maksimum, ya. Maksimumnya di berapa, Bu? Maksimumnya kita ganti HT. T-nya kita ganti bilangan 2 di sini, ya. H2 sama dengan 8 kali 2 atau 8T. 8 kali 2 min 2T kuadrat. 2 kali T-nya diganti 2. 2 kuadrat. Sama dengan 8 kali 2, 16. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Berarti dikurangi 8. 16 dikurangi 8 itu jadi di sini Y-nya sama dengan 8. Jadi titik puncaknya berapa, Bu Kiki? Titik puncak atau koordinat titik puncak ya, yaitu X, Y, di mana X-nya adalah sumbu simetri dan Y-nya adalah nilai maksimum, jadi 2,8. Oke, kalau sudah kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. X, ini Y. Atau di sini X-nya diganti HT, Y-nya diganti HT, X-nya diganti T, gitu ya. Nah, di sini adalah 0,0, satu lagi 4,0. 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, ini 4. Ini 0. Kemudian kita tuliskan titik puncaknya 2,8. Ini 2, 8 kira-kira di sini. Ya, ini harusnya lurus. Nah, ini 2,8. Nah, kalau sudah kita hubungkan titik-titik yang sudah kita tandai tadi. Nah, oke, ini adalah rumus atau grafik dari HT sama dengan 8T min 2T kuadrat. Seperti ini ya. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola. Tinggi maksimumnya berapa ini? Tinggi maksimum adalah 8, ini ya. Puncaknya di sini. 8 meter. Oke. Bisa ya, dipahami ya. Kita lanjut ke latihan soal fungsi yang kedua. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas, tinggi H meter, bola setelah T detik diluncurkan dinyatakan dengan HT sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat ya. Buatlah sketsa grafiknya, kemudian tinggi maksimumnya, kemudian yang kedua selang waktu ketika tinggi roket lebih dari 60 meter. Nah, kita langkah pertama sama ya. Jadi kita cari titik potong sumbu atau pembuat nol fungsinya ya, tipe sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Nah, di sini HT sama dengan 0. Nah, di mana HT-nya sendiri kita tuliskan lagi HT sama dengan 0. HT-nya adalah 40T kurang 5T kuadrat. Sama dengan Oke. Dari sini kita lihat FPB dari 40T dan 5T kuadrat. Itu adalah 5T. 5T buka kurung, masing suku kita bagi dengan 5T. Jadi 40T per 5T dikurang 5T kuadrat bagi 5T dengan 0. Kita hitung 5T buka kurung 40T dibagi 5T itu adalah 8 dikurang 5T kuadrat dibagi 5T itu adalah T sama dengan 0. Oke. Jadi 5T sama dengan 0. T-nya sendiri adalah 4.
karena 0 dibagi 5 adalah 0. Atau 8 min T sama dengan 0. Nah, min T-nya pergi pindah ke kanan, artinya T-nya sama dengan 8. Nah, koordinatnya apa, Bu? T itu sebagai 0 ya, X ya. Jadi 0,0, sorry, ini 8. Jadi 0,0, satu lagi koordinatnya adalah 8,4. Oke. Sekarang selanjutnya kita jawab pertanyaan yang berikutnya adalah titik potong sumbunya nggak usah ya. Seperti biasa kalau X-nya diganti 0, pasti hasilnya 0, titiknya 0,0. Jadi langsung kita ke persamaan sumbu simetri ya. Persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri itu syaratnya adalah X sama dengan min B per 2A gitu ya. Ya, sama X dengan min B per 2A, di mana B-nya adalah koefisien T. Di sini nih B-nya. Ya, ini adalah A-nya. Oke, jadi min B-nya adalah 40 per 2 kali. A-nya adalah min 5. Ya, sama dengan min 40 per min 10. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. Ya, jadi X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk mencari titik puncaknya, titik puncak, apa ya? Kita cari maksimum atau minimumnya. Nah, sama kayak tadi ya, koefisien T kuadratnya di sini kan negatif. Kalau negatif, ngadepnya ke atas. Ya, kalau naik ke atas, sorry. Kalau negatif tuh ngadepnya ke mana? Ke bawah ya. Ngadepnya ke bawah, berarti ya mulai titik maksimum. Oke. Jadi nilai maksimumnya ini kan biasanya Y sama dengan D per min 4A gitu ya. Nah, ini nggak usah, langsung saja kamu masukkan di sini H4 ya, atau F4, atau fungsi yang keempat. H4, jadi sama dengan 40 kali 4. Oke, dikurang 5 kali 4 kuadrat. Begini. Kita hitung 40 kali 4, 160. Dikurang, nah ini 4 kuadrat kan 16. 16 kali 5, itu adalah 80. Jadi 160 dikurangi 80. Sama dengan 8. Oke. Sudah ketemu ya, berarti ini Y-nya sama dengan 80. Baru kita tuliskan koordinatnya, koordinat titik puncak ya. Koordinat puncak. Nah, itu kan X, Y, di mana X-nya adalah sumbu simetri, Y-nya adalah nilai maksimumnya. Ya, jadi 4, berapa ini? 4,80. Kalau sudah koordinatnya kita ketemu, kita bisa gambarkan di sini ya. Seperti ini. T, ini adalah HT. 0 di sini ya. 8,0 di mana Bu Kiki? Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini misalkan 8,0 di sini. Kemudian lanjutnya koordinatnya 4,80. Jadi 1, 2, 3, 4, 80-nya kita misalkan di sini. 4,80. Ini hanya sketsa aja ya. Kalau sudah, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, ini adalah rumus HT atau grafik dari HT sama dengan 40T min T min 5T kuadrat. Ini grafiknya. Nah, gitu ya. Kemudian tentukan tinggi maksimumnya. Tinggi maksimumnya di sini 80 meter ya. Dengan 80 meter.
Kemudian satu lagi, tentukan selang waktu ketika tinggi roket lebih dari 60. Jadi 60 itu kan masih di bawah 80 ya. Nah, di sini. Berarti dia selang waktunya antara berapa ini? Antara 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7 detik. Ya, baik anak-anak, untuk penjelasan tentang latihan soal fungsi kuadrat sudah selesai ya. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Kuncinya untuk belajar matematika adalah eh, rajin berlatih. Gitu aja ya nak ya. Terima kasih dari Bu Kiki. Bu Kiki tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.